Baik, shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Kita masih berbicara dari topik kita di bulan ini, yaitu hidup sebagai murid Kristus adalah hidup yang layak dijalani. Alasan yang kedua, seorang murid Kristus menemukan harta yang paling berharga dalam hidupnya. Dan hanya murid Kristus yang akan menemukan harta yang paling berharga dalam hidupnya. Di dalam Lukas 9 ayat 25 itu dikatakan begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Lagi-lagi siapa yang mengatakan ini? Bukan Rasul Paulus, bukan Rasul Yohanes, bukan Matius. Tapi yang mengatakan ini Yesus sendiri, dicatat oleh Lukas. Melalui ayat ini sebenarnya Yesus sedang mengajak kita hitung-menghitung untung dan rugi secara rohani. Artinya Yesus itu mau katakan demikian. Oke, kalau kamu benar-benar hatimu tertuju, terfokus kepada hanya kesuksesan materi, kesuksesan dunia, ayo kita berhitung. Dan saya tunjukkan perhitungannya kepada kamu. Kira-kira begitu Yesus katakan. Bapak Ibu perhatikan ya. Kata seluruh dunia adalah gambaran dari semua hal yang manusia kejar dan anggap paling berharga dalam hidupnya. Misalnya harta, jabatan, pengakuan dari manusia, dan lain-lainnya. Itu yang dimaksud di sana seluruh dunia itu. Jadi ketika Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Artinya semuanya itu. Apakah itu harta, apakah itu uang, apakah itu jabatan, apakah itu pengakuan-pengakuan orang. Tapi dikatakan kalau toh pada akhirnya kamu kehilangan jiwamu, kehilangan nyawamu. Di dalam ayat 25, Yesus sedang menegaskan bahwa tidak ada keuntungan duniawi yang cukup besar yang dapat menggantikan kehilangan hidup di hadapan Allah. Gak ada kekayaan apapun di dunia ini, gak ada uang sebanyak apapun di dunia ini yang bisa menggantikan kehidupan seseorang di hadapan Allah. Gak ada. Yesus tegaskan itu. Siapa yang menegaskan ini? Pemilik langit dan bumi serta segala isinya. Di dalam Matius dikatakan pemilik jiwa kita yang mengatakan itu. Dia menegaskan. Itulah sebabnya hidup sebagai murid Kristus layak dijalani. Karena seorang murid, sebenarnya ini perlu ditegaskan ini. Karena hanya seorang murid yang mau belajar melihat nilai hidup dengan benar. Kalau dia murid, dia pasti mau belajar itu. Dia mulai coba membandingkan itu. Mana sih sebenarnya yang paling berharga gitu loh saudara. Apakah yang sedang saya kejar-kejar ini, atau sebenarnya ini yang telah Tuhan sediakan bagiku. Tapi kalau dia seorang murid, dia akan belajar Bapak Ibu. Bagi dunia, yang paling berharga adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dinikmati secara materi. Tapi bagi seorang murid, yang paling berharga adalah Kristus. Yang percaya katakan amin. Semakin dia memperoleh segala sesuatu di dunia ini, dia anggap dirinya semakin berharga. Dia anggap dirinya semakin oke. Dia anggap dirinya semakin hebat. Tapi ingat Yesus berkata, belum tentu. Kalau hatimu, hidupmu tidak menjadi seorang murid, itu selesai. Tapi bagi seorang murid, yang paling berharga adalah Kristus. Apa gunanya seorang memperoleh uang? Reputasi, kenyamanan, dan keamanan. Tetapi kehilangan dirinya di hadapan Allah. Gak usahlah dulu kita berbicara hilang kehidupan saudara ya. Saya berbicara yang lebih ringan dulu dari itu. Apalah artinya saudara memiliki semua uang, tapi kalau akhirnya saudara kerjanya hanya keluar masuk rumah sakit. Mau? Yang mau angkat tangan. Punya segalanya. Tapi hari-harinya di ruang ICU, di IGD, di ruangan ini, ruangan itu. Apa gunanya? Saudara mau? Saya juga gak mau itu. Yang begitu aja kita gak mau, apalagi kehilangan nyawa, apalagi kehilangan jiwa kita. Tentu saya percaya gak ada pun di antara kita yang mau kehilangan jiwanya. Sangat gak ada. Nah, bagi seorang murid,
Kristus harus lebih berharga daripada seluruh dunia. Karena harta yang paling mahal dan terindah itu adalah Kristus. Kalau saudara memiliki Kristus, saudara memiliki segalanya. Saudara memiliki kehidupan yang kekal. Saudara memiliki masa depan yang bahagia, kata firman. Kalau saudara memiliki Kristus, dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Kalau saudara memiliki Kristus. Tapi kalau saudara tidak memiliki Kristus, lebih mengejar yang materi itu, yang ada bisa hilang. Saya sudah menemukan, melihat orang-orang yang seperti itu. Cuman kadang-kadang kita agak susah tersadarkan, saudara ya. Di Komsel Laskar Kristus hari Jumat yang lalu ada anak Tuhan bersaksi di sana, menurut saya keren itu. Memulai hidup dari titik nol, usaha dari nol besar, kerja sama orang, gaji kecil, tapi berkatnya besar. Oh itu keren. Artinya di luar dari gaji yang biasa mereka terima, Tuhan bisa datangkan berkatnya dari mana-mana. Kenapa? Karena mereka melakoninya di dalam Kristus. Dan saya mau katakan hanya murid Kristus yang akan mengalami itu. Kalau kita dapat untung dari sana sini karena akal sana akal sini, tipu sana tipu sini, dengar baik pernyataan saya ini. Sekalipun kadang-kadang ada banyak hamba Tuhan berkata, oh puji Tuhan saya diberkati, begini-begini, padahal hasilnya menipu orang. Saya katakan itu bukan berkat, itu kutuk. Kalau sesuatu yang kita terima itu kita miliki itu karena hasil ngakalin orang, nipu orang. Segala macam cara kita lakukan untuk itu, dengar. Itu bukan berkat, itu kutuk. Hanya tinggal waktunya saja. Wah saudara, saya masuk tahun ini banyak sekali hal-hal yang ajaib-ajaib saya alami. Hari Jumat yang lalu karena akhir bulan nanti saya mau turun ke Pontianak. Biasa rutin doa pengerja. Saya tanda-tanda bagi saya kalau saya mendadak mobil nyeret berarti minta ganti ban. Ganti ban lah saya saudara. Biasanya selalu saya ganti langsung 2 baru depan. Begitu dipasang ngebayar dia bilang, udah Pak, udah ada yang bayar. Ban mobil saya itu lumayan mahal Bapak Ibu. Di sini 1.151.000, 2.300.000. Enggak boleh begitu. Oh enggak Pak, udah dibayar Pak. Itu berkat untuk Bapak dari Tuhan Yesus. Saya senang mendengarnya Tuhan Yesusnya. Itu artinya karena saya memiliki Kristus. Lumayan kan saudara, 2.300.000 harus keluar tadinya. Tiba-tiba sudah dibayar Pak. Kalau saudara memiliki Kristus, saudara memiliki segalanya. Tapi kalau saudara tidak memiliki Kristus, sekalipun saudara terlihat kaya raya secara materi, Yesus berkata, apa gunanya itu kalau toh pada akhirnya engkau kehilangan kehidupanmu di hadapan Allah. Jadi jangan terbalik-balik saudara. Ingat kalau kita memiliki Kristus dari yang tidak ada, bisa menjadi ada. Kesaksian anak Tuhan di Komsel Laskar Kristus itu sampai mereka diberkati Tuhan, diangkat Tuhan. Sekalipun perjalanannya kan tidak seperti membalik telapak tangan. Ada proses. Karena apa? Pembentukan hati seorang murid di dalam hati kita itu. Menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari. Itu harus jalan seorang murid. Dan Bapak Ibu saya mau katakan demikian. Kalau kita yang menyatakan diri murid Kristus masih lebih fokus dengan hal-hal materi segala macam. Itu artinya saudara nggak percaya Tuhan. Nggak peduli seberapa aktif saudara ibadah, nggak peduli seberapa aktif saudara doa, bahkan doa puasa. Tapi kalau sikap saudara masih menunjukkan seperti itu artinya saudara sadar tidak sadar sedang menyatakan bahwa saudara tidak percaya Tuhan. Dari mana saya bisa berbicara begitu? Dari perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 6 itu Yesus berkata begini.
Kamu jangan berdoa seperti orang munafik. Berdoa di tikung-tikungan jalan. Berdoa berdiri. Berdoa di depan orang umum semua supaya dilihat orang bahwa mereka sudah berdoa. Jangan kamu berdoa seperti orang tidak mengenal Allah. Mereka berdoa bertele-tele. Diulang terus doanya. Karena mereka tidak terlalu yakin kalau doanya dijawab. Tapi Yesus bilang begini, tapi kamu jangan begitu. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kunci pintu. Karena Bapamu di sorga tahu apa yang ada di dalam hatimu, bahkan sebelum kamu meminta, dia sudah tahu. Amin. Itu Yesus yang berkata begitu. Lalu masih Matius pasal 6, mulai ayat 25 sampai ayat 34. Dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa yang percaya bahwa hidupnya lebih berharga dari burung di hadapan Tuhan, boleh katakan amin. Saya sangat yakin itu. Hidup saya lebih berharga dari burung itu di hadapan Allah. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya karena Tuhan mendandani bunga itu, memeliharanya. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sampai Yesus ngomong setegas itu loh. 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32, perhatikan ini. Semua itu. Apa itu semua itu? Makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya begini, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang di luar sana menghabiskan waktu mereka untuk mencari itu. Mencari apa? Apa yang untuk dimakan, apa yang untuk diminum, dan apa untuk dipakai. Mereka habiskan waktu mereka untuk itu terus. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau mereka tidak banting tulang, banting ini, banting itu. Mereka nggak bisa hidup. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Mereka akan mati tanpa terpelihara. Itu pemikiran orang di luar Tuhan. Tetapi perhatikan, Yesus berkata, tetapi kamu, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa itu? Apa yang akan saudara makan? Apa yang akan saudara minum? Apa yang akan saudara pakai? Dikatakan, ditambahkan kepadamu. Paham saudara? Sampai seperti itu Yesus menjelaskan tentang pemeliharaannya atas hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menghabiskan waktu hanya untuk mencari sesuatu yang kita anggap itu mempertahankan kehidupan kita. Sampai kita lupa apa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sampai kita lupa hubungan kita kepada Bapa di sorga. Sampai kita tidak baca firman, kita tidak berdoa. Dan kita tidak bawa jiwa kepada Tuhan hanya karena alasan sibuk dan repot. Bukankah itu artinya bahwa saudara tidak percaya Tuhan? Halo? Bukankah itu artinya? Yesus berkata tadi, hai kamu orang yang kurang percaya. Ayo dong buanglah ketidakpercayaan itu dari hati kita. Buanglah kekhawatiran itu. Yesus telah menyediakan segalanya bagi kita. Amin. Firman Tuhan berkata, kalau kamu anak,
Apa yang Bapa punya itu punyamu. Berkat-berkat yang telah disediakan itu akan diberikannya kepadamu. Itu kata firman. Kalau kita memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan Kristus, kita kehilangan segalanya. Karena dalam sekejap mata itu semua bisa lenyap. Bagaimana caranya? Saya juga nggak tahu. Tapi banyak yang saya lihat begitu. Awalnya mereka begitu gagah. Awalnya mereka begitu merasa hebat. Ngomong ke sana kemari. Kepala terangkat tinggi. Tapi hari demi hari mulai berkurang. Kenapa? Karena bukan lagi Kristus yang fokus di hatinya. Kalau saudara tidak memiliki Kristus, yang ada itu bisa hilang. Tapi kalau saudara memiliki Kristus, yang tidak ada itu bisa ditambahkan. Amin. Oleh karenanya jangan salah, saudara. Tetapi kalau kita kehilangan banyak hal karena Kristus, kita tidak benar-benar rugi. Sebab Kristus sendiri adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Amin, saudara ya. Sekali lagi, dari yang tidak ada bisa menjadi ada di dalam Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, Tuhan tidak bosan-bosannya mengingatkan, menasihati kita. Sekalipun kadang-kadang ketika kita dengar nasihat itu kita tersinggung, kita sakit hati, terluka hati kita. Kita lupa. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita daripada apa yang kita tahu itu. Kita lihat ada contoh dalam Alkitab. Ini ada di Kisah Para Rasul 5. Ananias dan istrinya Safira. Mereka mempertahankan uang dan mengejar penghormatan manusia, tetapi kehilangan kejujuran, ketulusan, dan kehilangan takut akan Tuhan. Dan akhirnya mereka mati. Di gereja mula-mula, Ananias dan Safira ini suami istri, saking menggebu-gebunya hatinya, mereka berkata begini. Mereka berkata dalam hati loh, dan suami istri. Tapi di hadapan Tuhan itu persoalannya, bilang begini. Ayo kita jual tanah kita itu. Nanti hasil penjualannya kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Lobilah sana sini, dijual sana sini, laku saudara. Begitu udah laku, Alkitab katakan uang ada di tangan mereka, hatinya berubah. Ini gambaran kita juga saudara. Hati-hati saudara dengan uang ya. Uang bisa mengubah hati seseorang. Uang bisa mengubah komitmen seseorang. Sebelum kelihatan mata uangnya, kita bisa berkata, oh aku akan mengasihi Tuhan. Oh aku nanti pembangunan gereja itu 50% dari saya. Begitu uangnya ada. Alamak, ngeri juga ini. Ya, Ananias dan Safira begitu. Begitu uang di tangannya, mulai mereka berdiskusi. Wah kebanyakan kalau ini kita kasih semua. Terus gimana? Udah deh kasih 50% aja. Toh Rasul Petrus gak tahu. Pergilah mereka temui Rasul Petrus. Dikatakan ini hasil penjualan tanah kami persembahkan kepada Tuhan. Petrus tanya begini, benarkah segini hasil penjualan tanah itu semua? Ananias bilang, benar katanya. Petrus cuma bilang begini loh, di Kisah Rasul 5 itu. Kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Alkitab berkata begitu Petrus bicara seperti itu, nafas Ananias putus. Langsung pak, jatuh di situ, mati. Lalu dikuburkan. Istrinya nggak tahu. Lucu juga ini saudara. Ini ada kematian, suami orang mati, istrinya nggak tahu, dikubur aja begitu. Ya. Safira curiga, nunggu-nunggu di rumah kok suamiku belum pulang ya. Lalu disusul. Ketemu lagi sama Petrus. Mana suamiku? Petrus tanya begini, benarkah penjualan tanah kalian itu sebesar itu? Nanti baca di Kisah Rasul 5 ya. Safira bilang, iya benar, memang cuma segitu. Petrus bilang begini, kenapa engkau ikut-ikutan suamimu bersekongkol mendustai Roh Kudus? Begitu Petrus bicara seperti itu, Safira juga mati di tempat.
Alkitab berkata, yang mengubur suaminya itu baru pulang dari kuburan, baru tiba. Dan langsung pergi lagi antar Safira ke kuburan. Oleh karena hati diubah oleh uang. Di komsel saya hari Rabu yang lalu saya katakan, jangan sampai kita bersikap kepada Tuhan bahwa seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita perbuat. Termasuk mengembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Jangan Anda pikir Tuhan tidak tahu. Jangan Anda pikir. Tapi saya masih hidup, masih sehat Pak. Iya, tunggu nanti. Oh, itu serius di mata Tuhan. Karena kita murid. Seorang murid itu memiliki hati takut Tuhan. Amin. Orang takut Tuhan itu dimanapun dia ditempatkan, tidak melakukan kebohongan, tidak akan tipu-tipu. Karena dia tahu ada mata Tuhan yang mengawasi dia. Ada ayatnya kah Pak? Ada. Amsal 15 ayat 3. Coba kita baca. Mata Tuhan ada di segala tempat. Nah lu. Di mana mata Tuhan ada? Segala tempat. Di Semansa ada enggak? Ada. Di SMP 5 ada? Di tempat kerja ada? Pak Ishak, di bengkel ada? Ada. Kalau ganti bearing, kalau KW bilang KW Pak Ishak. Ya, jangan, oh ini asli, ini ori Yamaha. Ya, harganya segini, padahal KW 3. Yang punya motor enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Halo? Yang bisnis kue, jangan kurangi adonan itu. Oh ini paling bagus, paling keren, ini segala macam. Padahal seharusnya telurnya 5 cuma dikasih 3. Saya sih nggak tahu Bapak Ibu. Karena bagi saya, yang penting saya kenyang. Masalah kue bantat, kue enggak bantat, enggak pusing saya. Apalagi orang kami zaman dulu. Kalau kue itu makin lembut dibilang begini, dasar tukang kue itu penipu. Mau cepat mereka itu naik haji katanya. Padahal itulah kue bagus kan menurut orang kan, makin lembut. Tapi bagi mereka enggak, makin bantat makin bagus. Makan 2 kenyang. Jangan kurangin resepnya. Harga boleh dinaikin. Karena harga itu boleh dinaikkan kan itu urusan kita penjual. Toh? Orang mau beli silakan, enggak mau ya udah. Gak ada yang paksa. Kalau harus naikin harga sedikit lagi enggak apa-apa naikin. Tapi jangan bilang begini, oh ini paling bagus ini udah sebenarnya. Anda yang punya toko jualan, jangan bohongi konsumen. Modalnya cuma 100.000, dijual 300.000, ditawar 200, oh modalnya aja udah 205.000 Pak. Padahal cuma 100.000, bohong loh. Mereka enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Orang takut Tuhan itu, mereka sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana menyaksikan hidup mereka. Kalau begitu gimana Pak cara jualannya? Gampang, pakai cara saya ini. Modal 100.000, tawarin 300.000. Ditawar 200.000, bilang begini, aduh Pak, kami dapat untungnya enggak banyak. Jadi 250.000 aja ya Pak, biar kami agak dapat untungnya lebih sedikit. Dosa enggak? Enggak dosa. Karena kita berbicara untung besar kecil, banyak atau sedikit. Tapi kalau Anda bilang modalnya aja Pak, udah 150.000 padahal cuma 100.000 modalnya. Bohong lu, dia ada bantuan, dosa. Amin. Ada satu lagi. Orang kaya bodoh dikatakan saudara. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Tapi kita lihat dari ayat 18 sampai 21-nya. Dikatakan begini, ini orang kaya benar ini. Ketemu sama Yesus. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat tentang hartanya. Dia orang kaya raya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Waktu itu belum ada bank.
Dan kekayaan masih dihitung dari gandum, ternak, apa semua saudara. Ini kaya raya. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Menurut kita wajar ya saudara ya. Kalau orang banyak punya saving, punya tabungan, dia menenangkan jiwanya, paling tidak stok sampai saya masa tua ada, jadi tenanglah. Wajar ya menurut kita ya. Sebenarnya ya. Tapi perhatikan, apa kata Yesus? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Yesus katakan begini, iya hartamu banyak, kau timbun, lumbungmu semakin diperbesar. Kalau sekarang mungkin depositomu semakin kau perbanyak, giromu semakin kau perbesar. Tapi kalau mati kau nanti malam, untuk siapakah itu gerangan? Itu kata Yesus loh. Next, ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya begini kalau Bapak Ibu simak ini. Sebenarnya Yesus tidak anti dengan kekayaan. Asal di hati orang itu Yesus menempati urutan pertama. Itu maksudnya loh. Nah, Yesus berbicara kepada orang kaya ini, orang benar-benar kaya raya, tapi di hatinya tidak ada Tuhan. Hatinya terikat ke harta kekayaan dunianya itu. Oleh karena Yesus katakan nanti malam jiwamu diambil. Kadang-kadang bisa menghalangi. Lalu itu untuk siapa? Engkau boleh kaya secara materi, secara dunia, tapi kau kehilangan jiwamu. Oleh karenanya saya katakan kita bersyukur Bapak Ibu, firman Tuhan mengajar, mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki hati murid, yang mau menyangkal diri, mau memikul salib setiap hari. Nah, kita belajar cara menjaga dan mempertahankan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Siapa itu? Yesus. Harta paling berharga dalam kehidupan kita. Yang pertama menyadari bahwa Kristus dan kebenarannya lebih berharga dari apapun di dunia ini. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 begini. Aku menganggap segala sesuatu rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Yang percaya dan mau katakan amin. Yesus mau kita melihat dia sebagai sosok yang lebih penting dari apapun dan semuanya yang ada di dunia. Oleh karenanya nanti dikatakan kita akan memperoleh segalanya. Saudara memperoleh kehidupan yang sejati dan saudara juga diberkati. Itu maksudnya saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa itu? Firman, karunia-karunia dan iman yang dipercayakan kepada kita. Paulus katakan, pelihara itu. Karena itulah harta yang indah bagi kita. Kalau saudara memiliki firman, saudara bisa melihat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingat apa yang dikatakan Pastor Daniel Rats ya. Firman itu akan mengerjakan dalam hidup saudara. Yang kedua, bersedia meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita mengikut Yesus. Apapun itu. Kesenangan-kesenangan kita, hobi kita. Saudara harus bersedia melepaskan itu. Demi Yesus. Saya katakan melepaskan artinya tidak terikat. Kalau itu mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan, saudara harus lepaskan diri dari situ. Yang ketiga, memelihara hubungan dengan Kristus melalui doa, melalui pujian penyembahan, firman, artinya persekutuan dengan firman, dan ketaatan kepada firman itu oleh pertolongan Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita. Artinya bangun terus hubungan kita dengan Roh Kudus supaya kita dituntun, dipimpin melakukan firman itu. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, hari gini masih ada nggak di antara jemaat GBC sama Putus Sibau yang tidak baca firman setiap hari? Masih ada? Kalau masih ada, orang Korea Utara bilang begini, keterlaluan kalian.
Sekian lama menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Bahkan kita sedang dididik menjadi murid. Tapi enggak baca firman, keterlaluan. Saudara mau jalan dengan cara apa? Firman itu penuntun bagi kita. Di situ semua ada peraturan hidup kita. Kalau kita enggak membacanya, wajar kalau kita jalan meraba-raba. Wajar kalau kita lihat ini sepertinya kelihatan rohani hanya karena orang itu sebut nama Yesus. Oh ini enggak apa-apa, nama Yesus kok disebut. Karena kita enggak tahu, Yesus berkata, hari-hari terakhir banyak orang datang dengan membawa namaku. Mereka melakukan mujizat lagi, kata Yesus. Tapi dikatakan jangan tertipu. Nabi palsu dan pengajar sesat melakukan hal yang sama. Dari mana kita tahu? Yesus berkata, dari buahnya kau akan mengenal dia. Apa susahnya sih ngomong Yesus, saudara? Apa susahnya khotbah? Tapi pertanyaannya, dilakukan enggak? Dihidupin enggak apa yang dikhotbahkan? Itu loh maksud apa yang dikatakan Yesus itu. Saya berharap saudara baca firman. Kalau enggak, saudara enggak punya penerang di dalam perjalanan saudara. Karena Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu artinya kalau saudara tidak baca firman, saudara jalan dalam kegelapan dan tidak ada lampu. Saudara bisa bayangkan itu. Yang keempat, tetap setia sampai akhir dengan sukacita karena harta yang kita miliki bernilai kekal. Siapa itu? Yesus. Ingat, tidak memiliki Yesus tidak memiliki segalanya. Memiliki Yesus memiliki segalanya. Tidak memiliki Yesus yang ada bisa hilang. Memiliki Yesus yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin saudara ya. Itulah harta paling berharga bagi kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Kristus bukan sekedar memberi harta. Melainkan dialah harta yang membuat segala sesuatu yang lain itu memperoleh tempat yang benar dalam hidup kita. Artinya begini, kalau saudara memiliki Kristus, hidup saudara ada di dalam Tuhan, dan dia menjadi yang terutama dalam kehidupanmu, Kristus akan berikan hikmat pengertian kepada saudara, kepada saya, bagaimana caranya kita mengelola berkat-berkat materi yang telah Tuhan berikan bagi kita. Artinya berkat-berkat materi itu tidak menguasai kita, tidak memperbudak kita, tidak menjadikan kita menjadi hambanya. Tetapi dia kita jadikan jadi hamba untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti itu caranya. Ketika seseorang memiliki Kristus, ia telah memperoleh kekayaan yang tidak dapat dirampas oleh dunia maupun oleh maut. Kenapa begitu? Karena Wahyu pasal 3 berkata demikian. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa tutup. Manusia boleh mensiasati saudara untuk menutup jalan-jalan berkatmu. Tapi dia berkata, kalau dia sudah buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Tapi kalau dia sudah tutup, mau saudara bawa linggis, mau bawa apa, tetap tertutup. Gak ada yang bisa buka. Oleh karena itu, biarlah Kristus menjadi segalanya bagi kita. Saat ini sampai selama-lamanya. Ajarkan di rumah kita. Ingatkan suami ajar istri, ajar anak-anak. Ajak mereka berbicara, ajak mereka mesbah. Ajarkan firman. Supaya mulai dari kecil mereka tahu kebenaran. Itulah harta paling berharga bagi kita. Ketika kita mengenal Kristus, memiliki Kristus, mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Lebih dari segala-galanya. Yang mau dan percaya katakan amin.